transien kita mendapatkan hasil positif di katakanlah di tempat yang saya tunjukkan sebagai gambar ini. Nah, misalnya begitu. Artinya apa? Artinya 4 posisi ini yang saya beri warna apa namanya itu merah, ya. Posisi ini yang saya beri warna merah itu adalah posisi-posisi yang saya sebut sebagai transien positif. Ya, jadi transien AC tadi, ya, hasil dari transien AC itu menghasilkan di tempat ini didapatkan hasil yang transien AC positif. Artinya kita mendeteksi ada ekspresi transien dari sekian banyak sekian banyak sekian besar explant target itu, ada 4 posisi yang mengalami transien AC positif, misalnya kan. Berarti kita tahu bahwa sel di jaringan yang ini, ya, itu dia sudah berhasil sampai pada tahapan 2 ini. Artinya DNA-nya sudah ada di dalam nukleoplasm. Ya. Nah, mengapa kita bisa yakin atau bisa menduga bahwa itu masih transien? Ya, artinya masih belum terintegrasi karena jadi kita melakukan analisis transien itu dalam waktu singkat setelah transformasi genetiknya itu. Ya, jadi misalnya hari ini saya lakukan transformasi genetik, ya. Kemudian 6 jam kemudian saya lakukan AC transien, ya. Saya lakukan AC transien. Hasilnya ternyata ada 4 sel yang mengalami transien AC positif. Berarti dalam waktu 6 jam itu belum cukup untuk terjadi integrasi di dalam genom. Nah, kalau ada 4 sel yang dia positif, itu berarti kondisi sel tersebut itu ada DNA di dalam nukleoplasm. Tapi belum sampai tahapan 3, yaitu integrasi dalam genom. Karena kalau integrasi dalam genom, mestinya dia Oke, jadi itu yang terjadi seperti itu, ya. Nah, kemudian karena dia AC transien positif tadi itu kita lakukan 6 jam, berarti kemungkinan dia masih belum terintegrasi, tapi sudah terdeliver dalam nukleoplasm. Nah, misalnya dari ini adalah optimasi kondisi yang pertama, ya kan? Optimasi kondisi yang pertama. Sebaliknya kita gunakan juga optimasi kondisi yang lain, ternyata itu lebih banyak hasil positif dari transien AC yang kita dapatkan dari eksperimen yang Jadi dari eksperimen yang kondisi yang kedua itu kita ternyata mendapatkan hasil positif yang lebih banyak di dalam explant yang kita dapatkan itu, gitu kan. Nah, berarti kan kita bisa menduga bahwa kondisi transformasi yang kedua itu jauh lebih efektif dalam mendeliver DNA itu sampai pada tahapan ada di nukleoplasm, ya kan? Jadi ada di nukleoplasm. Untuk kondisi yang transformasi yang pertama, dia hanya mendeliver 4 transien AC positif. Sebaliknya, setelah kita modifikasi, transien AC-nya itu lebih banyak di sini. Sehingga
sehingga kondisi yang kedua ini tentu lebih berhasil untuk mendeliver DNA itu ke dalam nukleoplasm. Nah, berarti kita tidak akan memakai kondisi pertama ini untuk melakukan transformasi genetik, tetapi kita akan pilih kondisi yang kedua ini yang bisa menghasilkan transien AC positif lebih banyak. Nah, transien AC positif ini karena dia dilakukan dalam waktu yang singkat, berarti kan sel-sel transgenik ini masih mungkin hanya satu spot saja. Jadi barangkali baru single cell yang di dalamnya itu ada DNA di dalam nukleoplasmnya. Nah, berarti kan tidak mungkin kita melakukan analisis pada single cell itu untuk mendeteksi misalnya gene of interest kita. Misalnya kita memasukkan protein cry protein yang untuk insect resistant. Ketika dia masih single cell, nggak mungkin kita mendeteksi cry protein di dalam single cell ini, ya kan? Maka transien AC itu selalu digunakan, ya, transien AC ini selalu digunakan biasanya menggunakan gen marker. Ya, jadi transien AC ini biasanya kita memanfaatkan gen marker scorable. Jadi kita akan bisa melakukan analisis transien AC ini ketika kita menggunakan gen marker scorable. Dalam hal ini kemarin kita sudah menyampaikan gen marker scorable itu bisa gen marker UID atau yang sering kali kita sebut sebagai gen penghasil gas, ya. Nah, ini bisa dipakai karena karakteristik dari gen gas ini dia akan menghasilkan endapan warna biru ketika terekspresi di dalam sel dan kemudian selnya kita berikan substrat dengan senyawa tertentu. Ya. Jadi dia deteksinya ini berarti bukan merah tetapi biru, ya. Yang positif mengekspresikan transien AC positif tadi itu, kalau gen gas dia akan berwarna biru. Ya. Alternatifnya tentu kita bisa menggunakan gen yang lain. Dalam hal ini kita bisa menggunakan gen luciferase, ya, luciferase, di mana dia akan menginikan pendaran warna tertentu. Bukan pendaran tetapi eksitasi, ya. Eksitasi warna atau light ketika diberikan substrat luciferin. Ya. Jadi kalau substrat gas itu glucuronide, ya. Kalau yang luciferase itu dia memerlukan luciferin. Kalau yang gas itu berarti dia analisisnya bersifat destruktif. Ya, kalau luciferase itu dia non destruktif, tetapi dia memerlukan metode deteksi yang cukup mahal alatnya karena untuk menangkap eksitasi warna ini memerlukan tool yang bisa menangkap cahaya rendah tadi itu. Yang ketiga bisa kita gunakan gen yang disebut sebagai GFP. Jadi gen marker scorable yang namanya GFP ini dia akan menginikan pendaran warna hijau, ya, ketika disinari dengan ultraviolet. Nah, jadi tiga gen marker ini yang biasa kita gunakan untuk melakukan analisis transien. Ya, jadi kita menggunakan gen marker scorable, apakah UID, apakah
luciferase ataukah GFP. Ya, GFP gen marker skorbel GFP itu akan bisa membuat jaringan itu berpendar warna hijau ketika kita sinari dengan ultraviolet. Nah, oleh karena itu nanti mesti kita mempunyai mikroskop fluoresen yang bisa mendeteksi pendaran warna ini menggunakan mikroskop yang kemudian kita bisa lihat kalau ada titik-titik yang berwarna hijau, ya, ketika kita beri exposure dengan ultraviolet, berarti itu adalah titik-titik yang transient AC positif itu. Jadi kita tinggal hitung ada berapa titik yang berwarna hijau, itu sebagai indikasi sebagai transient AC positif. Makin banyak titik yang berpendar warna hijau, makin banyak yang transient AC positif. Makin sedikit, berarti dia makin sedikit transient AC positifnya. Makin banyak yang transient AC positif, berarti makin efisien optimasi kondisi yang kita lakukan. Ya. Makin sedikit, berarti makin tidak efektif kondisi optimasi yang kita lakukan itu. Tentu kita ingin mendapatkan kondisi explant yang makin banyak transient AC positifnya dibanding yang sedikit. Ya, kalau kondisi yang lain dia sedikit transient AC positif, jangan dipakai itu untuk transformasi. Karena seperti yang tadi saya katakan, frekuensi DNA yang ada di nukleoplasm itu menentukan berapa yang akan berhasil terintegrasi. Ya, itu juga tidak semua yang transient AC positif tidak semuanya pasti akan terintegrasi, tidak. Tetapi minimal makin tinggi yang DNA itu ada di nukleoplasm ditandai dengan transient AC yang positif, itu probability mendapatkan integrasi menjadi lebih tinggi dibandingkan kalau transient AC-nya itu rendah, ya. Tentu kemungkinan terintegrasi juga akan sejalan dengan DNA yang ada di nukleoplasm itu. Nah, adapun DNA yang masih di cytoplasm ini tidak akan memberikan transient AC yang positif. Ya, jadi kalau DNA-nya itu hanya di cytoplasm, maka hasil transient AC-nya tidak akan positif, tapi akan negatif. Kalau DNA ini sudah masuk di nukleoplasm, baru dia akan menghasilkan transient AC yang positif karena tadi walaupun fragmennya belum terintegrasi, asalkan dia mempunyai struktur gen fungsional, itu pasti akan bisa ditranskripsi menghasilkan heteronuklear RNA, dan heteronuklear RNA akan diproses menjadi mRNA. Ya, sehingga walaupun belum terintegrasi, kita dapat mendeteksi produk polipeptide hasil mRNA tadi. Nah, kalau mRNA-nya ini adalah mRNA dari luciferase, maka akan dihasilkan enzim luciferin. Nah, bukti bahwa dia dihasilkan enzim luciferin, kita berikan luciferase maksud saya. Bukti bahwa dia menghasilkan luciferase, kita berikan luciferin, maka akan dia memancarkan cahaya tertentu tadi itu. Atau kita introduksikan gen gas, DNA-nya adalah gen struktur gen fungsionalnya adalah gen gas, maka akan menghasilkan heteronuklear RNA untuk gen gas tadi diproses menjadi mRNA dari gas, ditranslasi menjadi gas protein, dan gas protein itu ada atau tidaknya bisa kita deteksi dengan transient AC menggunakan substrat dari enzim gas itu. Ya, akhirnya kalau dia ada protein gas itu, maka substratnya akan dihidrolisis menghasilkan warna biru. Kalau tidak ada, dia akan berwarna biasa putih, berarti kan tidak ada warna biru yang diharapkan itu, ya. Berarti tadi di sini kita akan melihat ini nanti warna biru kalau dia gas, bukan merah maksud saya, ini tadi ilustrasinya aja. Tapi kalau dia GFP, dia akan menjadi hijau, ya, di antara yang latar belakangnya abu-abu ini, dia akan hijau, titik-titik hijau begitu.
Kemudian kalau dia loose separase, dia akan menjadi pancaran warna di ini apa namanya itu, di posisi-posisi di mana dia terekspresi secara transient tadi itu. Nah, jadi kita bisa menduga, oh, konsentrasi bakteri yang optimum menghasilkan transient AC positif adalah yang sekian. Kemudian inokulasinya waktunya 15 menit, itu memberikan jumlah warna biru yang paling banyak. Oke, berarti 15 menit yang paling optimum. Kemudian kokultivasi 2 hari, itu dia akan memberikan warna yang biru yang paling banyak. Oh, itu berarti 2 hari. Sehingga kita nanti dalam transformasi genetik menggunakan konsentrasi OD 0,5 karena itu yang paling banyak transient AC-nya, waktu inokulasi 15 menit, waktu kokultivasi 2 hari. Nah, itu yang kita pakai untuk melakukan transformasi, mengintroduksikan gene of interest, karena dari data transiennya konsentrasi 0,5, konsentrasi waktu inokulasi 15 menit, kokultivasi 2 hari, itu memberikan transient AC positif yang paling banyak, sehingga itu yang kita jadikan sebagai kondisi transformasi yang kita inginkan. Ya. Jadi itu adalah skenario yang kita hasilkan ketika kita mendeteksi produk dari ekspresi gen sebelum terintegrasi di dalam genom. Sebaliknya kalau kita mendeteksinya setelah dia terintegrasi, itu lain lagi. Jadi kita bisa mendeteksi DNA itu setelah terintegrasi. Jadi fragmen DNA ada di nukleoplasm, bukan di sitoplasm. Fragmen DNA mempunyai struktur gen fungsional, ini harus. DNA-nya sudah terintegrasi, berarti kan yang ini ya, yang fragmen ya akan yang ini sudah terintegrasi. Ya, yang ini saya berikan merah berarti fragmen DNA tersebut sudah terintegrasi. Ya, artinya dia sudah menjadi bagian dari genom. Ya, sudah menjadi bagian dari genom. Kemudian fragmen DNA tersebut akan ditranskripsi tentu saja kan, karena sudah menjadi bagian genom. Dan hidronuklear RNA-nya akan diproses menjadi mRNA. Karena DNA-nya sudah terintegrasi dalam genom, dan ini yang nanti integrasi ketika seperti itu, maka kita sebagai reaktif AC, ya. Jadi dalam hal ini kita menyebutnya bukan transient AC lagi karena dia sudah terintegrasi di dalam genom, ya. Kalau sudah terintegrasi di dalam genom berarti ketika kita mendeteksi protein produknya, ya, ketika kita mendeteksi protein produk dari transgene yang sudah terintegrasi, maka ini tidak lagi transient AC tetapi sudah integratif AC. Nah, dalam hal ini integratif AC kita lakukan sesudah sel tanaman, sel transgenik yang terbentuk nanti menghasilkan regenerasi tanaman transgenik, plantlet atau tanaman transgenik. Jadi artinya ketika dia sudah terintegrasi dan kemudian selnya membelah diri, maka hasil pembelahan sel itu sudah semuanya transgenik kan, karena berasal dari satu sel transgenik membelah jadi 2 sel menjadi 5, menjadi 4, menjadi 8 dan seterusnya. Akhirnya regenerasi menjadi tunas, tunasnya berarti sudah sel transgenik semua, ya. Kemudian menjadi plantlet, plantletnya transgenik semua dan menjadi tanaman di rumah kaca semuanya sudah transgenik. Nah, ini yang disebut sebagai integratif AC. Berbeda dengan yang tadi transient AC, ya, transient AC itu waktunya tadi pendek kan gitu kan, mana tadi itu
Jadi kita hanya sebentar kan melakukan itu sebentar saja. Nah, untuk yang yang integratif AC ini tentu memerlukan waktu yang lebih panjang karena dia mesti regenerasi dulu atau sudah bentuk plantlet atau sudah bentuk tanaman di lapangan. Baru kemudian kita lakukan analisis. Analisisnya bisa menggunakan sama tadi ya, kita bisa mendeteksi dengan marker scorable ini ya, apakah gas atau luciferase atau GFP ya. Hanya bedanya kalau transient AC itu dalam waktu singkat segera kita lakukan AC untuk ekspresi transient. Kalau integratif AC itu berarti kita berikan kesempatan sampai menjadi regeneran baru kita lakukan deteksi. Nah, nanti ketika kita mendapatkan tunas atau plantlet atau tanaman di rumah kaca yang hasil integratif AC-nya itu positif, berarti kita sudah mendapatkan tanaman transgenik ya. Yang kita inginkan kita sudah dapat. Karena apa? Karena dari tanaman itu sel-selnya sudah terdiri atas sel-sel yang transgenik ya. Tapi karena dia waktunya lama untuk menghasilkan itu tidak cocok untuk tahapan optimasi tadi ya. Tahapan optimasi kan kita inginnya cepat gitu kan. Dalam waktu seminggu kita sudah bisa menentukan kondisi yang paling optimum itu. Nah, tetapi meskipun demikian hasil dari optimasi itu kan tentu jawaban akhirnya itu adalah integratif AC ya. Jadi ini jawaban akhirnya. Target akhirnya itu ini tentu. Dengan kata lain, walaupun misalnya transient AC-nya itu tinggi, tetapi integratif AC-nya rendah, itu berarti juga tidak efisien. Ya. Jadi dengan kata lain berarti transient AC tidak selalu menjadi indikator bahwa akan mendapatkan tanaman transgenik yang banyak. Ya, karena apa? Karena kalau kita ingat di tahapan yang ketiga tadi, ya kan, ini DNA sudah di sitoplasm. Indikasinya transient AC. Ya kan? Kemudian DNA ini harus terintegrasi dalam genom. Dan sel yang transgenik itu masih membelah diri, menghasilkan regeneran dan sebagainya. Sehingga sebagian dari DNA yang ada di nukleoplasm mungkin tidak terintegrasi, ya kan? Itu pertama. Yang kedua, DNA dalam nukleoplasm terintegrasi dalam genom. Berarti tahapan ketiganya berhasil. Tetapi sel transgeniknya tidak regenerasi. Ya kan, tidak regenerasi menjadi tunas atau tidak regenerasi menjadi plantlet. Berarti kan kita tidak bisa mendeteksi integratif AC-nya. Ya kan? Nah, berarti kan menurunkan lagi kemungkinan transient AC yang sudah tinggi tadi tidak selalu bisa diterjemahkan banyak tanaman transgenik karena bisa jadi pada tahapan ketiga dia tidak terintegrasi, atau tahapan 3 terintegrasi tapi selnya tidak regenerasi menjadi tunas. Nah, itu yang menentukan. Maka integratif AC ini sebetulnya jawaban dari keberhasilan transformasi genetik itu adalah berapa banyak yang integratif AC-nya positif. Berapa banyak yang integratifnya AC-nya positif. Kalau yang transient AC itu masih tidak selalu menjadi jawaban bahwa dia akan banyak yang menghasilkan tanaman transgenik. Tetapi kalau integratif AC, maka ini akan sejalan dengan banyaknya tanaman transgenik yang dihasilkan. Ya, artinya kalau kita sudah mendapatkan regeneran plantlet yang banyak, hasil integrasi AC-nya positif, berarti kemungkinan kita akan mendapatkan plantlet atau tanaman transgenik yang juga banyak. Ya, jadi kalau dengan kata lain maksud saya integratif AC lebih bisa memprediksi regenerasi tanaman transgenik dan plantlet transgenik daripada transient AC.
Kalau transien AC itu hanya penduga keberhasilan bahwa kita mendeliver transgene itu ke dalam nukleoplasm. Ya, sedangkan yang integratif AC itu memprediksi berapa banyak transgene yang terintegrasi dalam genom. Nah, sehingga berarti kan kalau dia terintegrasi dalam genom, berarti kita mendapatkan sel transgenik. Nah, kalau kita mendapatkan sel transgenik, berarti kan kemungkinan akan bisa diregenerasikan menjadi platelet itu lebih besar. Sedangkan transien AC itu mesti melewati tahapan ketiga dulu, baru dari tahapan ketiga regenerasi menjadi tunas transgenik. Sehingga saya katakan tadi yang lebih akurat untuk memprediksi berapa banyak tanaman transgenik yang kita hasilkan itu tentu integratif AC. Hanya untuk melakukan integratif AC perlu waktu yang lebih panjang untuk bisa menentukan ini. Sedangkan optimasi yang kita lakukan itu kalau bisa ya sehari, 2 hari itu maksimum, itu sudah kita bisa dapatkan indikasi kondisi transformasi yang bagaimana yang paling baik untuk paling itu ke dalam nukleus. Nah, sehingga kita dalam hal ini menimbang juga, oke, kita kondisikan dulu transien AC-nya yang paling banyak, habis itu kita monitor bagaimana integratif AC-nya. Kalau integratif AC-nya juga reasonable, maka kita pakai yang memberikan hasil yang paling tinggi untuk transien AC-nya. Nah, kalau transien AC-nya sudah tinggi, tapi kok integratif AC-nya rendah, nah berarti kemungkinan sisi kedua dari key komponen yang kedua itu yang perlu kita optimasi. Artinya kalau integratif AC-nya kalau transien AC-nya tinggi kan mestinya kita sudah berhasil mendeliver di dalam nukleoplasm. Nah, tapi kok tanaman transgeniknya yang dihasilkan rendah, ada kemungkinan kondisi yang tadi saya katakan untuk mendorong terjadinya non-homologous recombination itu tidak kita optimumkan atau belum optimum, sehingga sel transgenik yang didapat atau katakanlah non-homologous recombination-nya rendah atau non-homologusnya sudah cukup tinggi tetapi regenerasi sel transgenik menjadi tanaman itu tidak cukup efisien. Ya, akibatnya hasil akhirnya adalah tanaman transgeniknya rendah. Oke, ini ada satu pertanyaan. Habis itu saya akan break dulu sebentar, kita sholat asar dan kemudian akan kita lanjutkan lagi nanti dengan di komponen yang ketiga. Ini ada pertanyaan dari Pak Mas Adi Daryanto ya. Apakah ada nilai threshold di dalam analisis transien AC untuk dikatakan positif? 2, apakah diizinkan terjadinya duplikat DNA yang dimasukkan? Ya. Jadi yang kedua itu tidak masalah mau berapapun yang masuk ke dalam nukleoplasm. Bahkan istilahnya itu kalau yang masuk ke dalam nukleoplasm hanya 1, ya berarti probability dia terinfeksi itu lebih rendah daripada kalau yang masuk ke dalam nukleoplasm itu 100 fragmen. Ya. Kalau ada 100 fragmen, dengan 100 fragmen ada di dalam nukleoplasm, probability mendapatkan integrasi transgen ke dalam genom tentu akan lebih besar ketika ada 100 fragmen dari transgen yang kita introduksikan itu ada di dalam nukleoplasm. Maksud saya gini, saat kondisi transformasi yang pertama itu mendeliver 10 fragmen DNA ke dalam nukleoplasm, ke dalam setiap nukleoplasm. Kondisi optimal, kondisi transformasi kedua mendeliver 100 fragmen di dalam setiap nukleoplasm. Nah, dari dua kondisi ini, kemungkinan yang akan terintegrasi tentu lebih tinggi
pada kondisi 2 daripada kondisi 1. Karena kan makin banyak fragmen DNA yang ada di dalam nukleoplasm, itu berarti probability untuk sebagian dari DNA tersebut itu terintegrasi melalui non-homologus menjadi meningkat kemungkinannya. Sedangkan kalau makin sedikit DNA ada di dalam nukleoplasm, maka kemungkinan terintegrasi melalui non-homologus recombination juga semakin kecil. Ya. Makanya tadi saya katakan tahapan 1 itu harus sebanyak mungkin DNA masuk ke dalam sitoplasm. Harapannya sekian persen dari DNA yang masuk itu akan berakhir di nukleoplasm melalui tahapan 2. Nah, pada tahapan 2 makin banyak DNA di nukleoplasm, ada sekian persen yang mungkin akan terintegrasi. Nah, tentu yang diharapkan kan jumlah integrasi transgen itu kalau bisa hanya 1, kan? Yang diharapkan kan hanya 1. Maksudnya 1 saja sudah cukup. Nah, tetapi kan kita tidak bisa mengatur, ya, tidak bisa mengatur apakah dari satu fragmen DNA ada di nukleoplasm kemudian akan terintegrasi 1, ya, atau 2 atau 3, kita nggak tahu karena kan proses integrasi DNA melalui non-homologous recombination itu bisa mengintegrasikan lebih dari 1 fragmen dari saya ulangi, adanya 1 fragmen DNA transgen yang ada di nukleoplasm tidak berarti harus 1 transgen terintegrasi. Tidak. Karena fragmen DNA yang ada di dalam genom di dalam nukleoplasm tadi itu ketika terjadi non-homologous recombination dia hanya dipakai sebagai template. Artinya setelah dipakai sebagai template, 1 kali integrasi selesai, dia masih bisa dipakai template untuk proses non-homologous recombination dari tahapan berikutnya. Masih bisa. Sehingga walaupun ada 1, dia akan bisa saja mengintegrasikan lebih dari 1 fragmen. Sebaliknya, ada 100 fragmen terintegrasi ada 100 fragmen masuk dalam nukleoplasm. Ya kan? Ada 100 fragmen masuk dalam nukleoplasm. Tapi kalau tidak ada satupun dari fragmen yang ada di nukleoplasm itu dipakai sebagai template untuk replikasi DNA, ya berarti tidak ada satupun yang terintegrasi. Itu ininya ya penjelasan satu penjelasannya. Ya. Tetapi penjelasan yang lain, yang tadi penjelasan yang pesimis, ya, penjelasan pesimis ada 100 tapi nggak satu pun terpakai. Tapi penjelasan optimisnya, ya kalau makin banyak fragmen di dalam nukleoplasm, probability salah satu dari fragmen itu dipakai sebagai template untuk non-homologous recombination kan menjadi semakin besar daripada kalau 1 fragmen saja yang ada di dalam nukleoplasm. Makanya yang kita bisa lakukan adalah memastikan cukup fragmen DNA kita ada di nukleoplasm supaya memperbesar kemungkinan terjadinya non-homologous recombination. Dengan demikian, duplikat DNA dalam tahapan 2 ada di nukleoplasm nggak masalah, ya nggak masalah. Yang tidak kita inginkan itu adalah atau yang kurang diinginkan, bukan tidak kita inginkan, kurang kita inginkan kalau integrasi dalam genomnya itu lebih dari 1, tentu nanti akan berpotensi menjadi masalah, ya, atau bisa berpotensi menjadi masalah, walaupun tidak selalu, ya. Nah itu yang ini. Berarti diizinkan terjadinya duplikat DNA transgen boleh saja, tapi kalau kita boleh memilih, ini ada 100 transgen nih. 10 terintegrasi 1, 20 terintegrasi 2, 30 terintegrasi banyak, ya sisanya banyak sekali integrasi transgen yang sama dalam genom. Nah, kalau kita punya pilihan ya kita pilih yang 1
transgene terintegrasi. Ya, bukan banyak sekali transgene terintegrasi dalam satu genom yang sama. Nah, nanti alasannya kenapa kita akan bicara di key component. Ya. Sebaliknya, kalau misalnya yang ada itu hanya 2 integrasi transgene, ya sudah, berarti kita nggak punya pilihan. Yaitu yang kita pakai. Atau di antara sekian banyak macam-macam transgene yang terintegrasi, kita pilih yang paling sedikit. Ya, misalnya ada yang 5, ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30 transgene terintegrasi dalam genom, ya kita pilih yang 5 saja, jangan yang 20 kan gitu. Kalau yang minimal integrasi 3 ya kita pilih yang 3, jangan yang 10 atau yang 5. Karena nanti kalau makin banyak transgene terintegrasi itu akan membawa komplikasi dalam kaitannya dengan key komponen yang ketiga. Oke, jadi dengan demikian diizinkan atau tidak ya tergantung nanti integrasi multiple transgene itu membawa komplikasi negatif atau tidak. Ya, karena di dalam komersialisasi produk tanaman transgenik itu sudah ada dari Syngenta itu merilis atau mendaftarkan tanaman transgenik yang integrasi transgennya itu 5. Ya, tetapi dari hasil analisis yang mereka lakukan, walaupun dia terintegrasi 5 transgen itu ternyata masih bisa fungsional. Nah, sehingga tidak ada dampak negatif dari integrasi 5 transgen itu. Maka tidak masalah berarti kan. Nah, kalau misalnya terintegrasi 5 transgen terus kemudian menimbulkan masalah dalam hal fungsi dari transgen itu, maka ini menjadi problem yang mesti dihadapi oleh yang mempunyai tanaman transgenik itu. Oke, kemudian ada nilai threshold dalam analisis transgen. Jadi tidak ada, karena kalau kita sudah mengatakan, oh saya lihat warna biru, ya sudah selesai. Karena ini sifatnya hanya kualitatif. Jadi transgen AC itu adalah analisis yang kualitatif. Ini ada ekspresi transgen atau tidak, ini positif atau negatif. Itu saja. Jadi kita tidak positifnya positif sekali, terang sekali birunya, atau positifnya hanya biru kecil, itu nilainya sama. Ya. Karena kita hanya mengatakan bahwa ada berapa spot biru yang kita lihat di dalam jaringan eksplan itu sebagai indikasi transgen positif. Nah, tentu kan spot biru yang dimaksud ini berarti subjektif pada kita. Kalau saya lihat ini yang spot biru hanya 5, mungkin Anda melihat, oh ada 10. Karena barangkali mata saya mendeteksi yang 5 itu bukan sebagai spot biru yang kita maksud, gitu kan. Tetapi Anda melihat bahwa itu spot biru, ya Anda nilai positif, gitu kan. Sehingga bisa jadi satu observasi dengan observan yang lain itu bisa berbeda karena tadi sifatnya kualitatif dan subjektif pada orang yang mengevaluasi itu, ya. Dan itu tidak masalah karena intinya kan kita ingin memperbesar kualitatif yang positif tadi itu, ya, yang kita nilai positif. Nah, tentu sebagai precaution ya kalau kita ingin memastikan ya pastikan betul bahwa dia biru yang kita inginkan, gitu. Misalnya kan jelas seperti ini kan tadi ada ini kan kita bisa menghitung benar ini ada 4 spot biru yang berbeda, gitu kan, di dalam itu. Nah, artinya begini maksud saya, spot birunya itu begini, ya, katakanlah 2 dari spot biru itu mempunyai tampilan demikian misalnya, ya ini tetap kita ukur, tetap kita hitung sebagai 4 transgen AC yang positif. Sedangkan yang ini, walaupun dia spot-spotnya kecil-kecil, ya, ini juga kita hitung tetap spot biru yang lebih banyak daripada yang sebelumnya. Ya, walaupun katakanlah yang ini, yang 4 ini
dia spot birunya apa dalam Anda tadi kan bilang threshold-nya ya. Nah, kalau ini kan jelas melewati threshold tertentu kan, karena ini besar-besar gitu kan. Tapi ini tetap dinilai sebagai 4 spot biru, sedangkan yang ini walaupun dia kecil-kecil, tetapi karena titik-titik independen banyak, berarti ini tetap transient AC yang ini lebih bagus daripada transient AC yang sebelumnya itu. Nah, jadi karena kita hanya secara kualitatif menentukan ada spot biru enggak. Kalau ada dia berarti transient AC positif, sedangkan luasan atau bentuk dari spot birunya itu tidak kita perhitungkan. Ini tetap 4 spot biru walaupun dia besar-besar ya ininya spot birunya. Sehingga tidak kita permasalahkan kualitatif dari spot birunya. Kita hanya threshold dari spot birunya tidak usah dipermasalahkan dia besar atau kecil atau minimal harus berapa mili baru kita anggap sebagai spot biru, tidak. Ya walaupun dia 1 titik, walaupun dia diameter yang besar, yaitu kita anggap sebagai 1 spot biru saja. Karena apa? Karena nanti harapannya dari 1 spot biru ini akan menjadi regenerant dan independen dari yang spot biru yang lain, karena ini satu transformation event, ini transformation independen yang lain, ini independen yang lain lagi, ini independen yang lain lagi. Sehingga ketika ini bisa menghasilkan 4 tanaman transgenik, ini 4 tanaman transgenik yang berbeda walaupun dari satu explant yang sama. Ya. Misalnya ini nanti jadi tunas, ada 4 tunas yang berasal dari 4 titik sel transgenik ini, ya berarti ini akan menjadi independent transgenic plant. Sebaliknya juga ini ada sekian banyak 16 atau berapa ini, masing-masing misalnya menghasilkan tunas mesenchymal plantlet maksud saya, karena ini kebetulan sistemnya embryogenis somatik, jadi kita bisa mendapatkan embrio dari masing-masing spot yang berwarna merah ini menjadi embrio somatik yang transgenik. Nah, maka kita akan mendapatkan sebanyak 16 independent transgenic plant yang semuanya berasal dari explant yang sama, ya, tetapi masing-masing plantletnya menjadi potensi transgenik independen. Bukan berarti oh ini dihitung satu transgenik plant yang sama, tidak, karena setiap event transformasi genetik itu bisa berbeda-beda. Jadi ini misalnya 3 yang teratas ini kalau sudah menjadi transgenik itu bisa jadi yang spot pertama ini terintegrasi di kromosom 1, yang spot kedua terintegrasi kromosom 5, yang ini terintegrasi ke kromosom 6 misalnya gitu ya. Karena apa? Karena yang tadi yang saya sampaikan di atas itu sebagai non-homologous recombination, itu berarti dia integrasinya bisa terjadi secara random di dalam genom tanaman. Ya, tidak bisa diarahkan. Misalnya kita ingin DNA-nya Anda terintegrasi kromosom 3 ya, jangan di kromosom yang lain. Itu tidak bisa. Atau boleh di kromosom apa saja, yang penting di short arm misalnya kan. Jangan di bagian sentromer, tapi di ujung-ujung dari kromosom. Tidak bisa kita mengarahkan seperti itu. Karena melalui non-homologous recombination, maka integrasi itu sifatnya random. Ya, bisa di mana saja. Terjadinya integrasi bisa di kromosom apa saja dari 1 sampai 16 misalnya kelapa ya, atau di bagian kromosom 1 di mana saja ya, itu akan bisa terjadi seperti itu karena sifatnya random dan akibat terjadinya non homologous recombination. Jadi tidak ada titik tertentu tempat dia rekombinasi, itu enggak ada ya, dan itu nanti membawa dampak pada key komponen yang ketiga karena ada random tadi itu ya. Nah, jadi oleh karena itu dalam kaitannya dengan
tadi transient AC yang kita katakan ini ada, misalnya ada 4 terjadi sel transgenic di 4 posisi, integrasi di sel pertama, sel kedua, sel 3, 4, sel ini bisa beda ya. Artinya bisa kita kondisikan dia pada ini yang berbeda. Nah, kecuali kalau ini kan ada besar ini, ada besar ya. Kebetulan besar ini karena ada beberapa sel transgenik yang menyatu misalnya kan. Jadi ini sebetulnya bukan satu sel transgenik, tetapi sebetulnya ada beberapa sel transgenik yang berkumpul jadi satu. Nah, misalnya seperti itu. Ya, jadi ada sel di situ gabung dengan sel yang lain di sebelahnya, ya kan, dan sebagainya, gitu kan. Nah, ini berarti walaupun ini kelihatan sebagai biru yang menyatu, tetapi sebetulnya ada 2 komponen, yang ini dan yang ini. Nah, ini berarti kan ada 2 independent transgenic plant. Nah, kalau ini regenerasi menjadi tunas, misalnya menjadi 4 tunas, 2 dari yang sini, 2 dari situ, berarti 4 tunas tadi sebetulnya identitasnya 2 transgenik yang berbeda. Ya. Karena bisa jadi dia akan mempunyai integrasi transgen yang ini beda. Baik, saya rasa akan kita stop dulu di situ. Nanti kita break untuk sholat ini, sholat asar, dan kemudian kita melanjutkan sesi keduanya setelah jam 16.30 ya. Kita ketemu lagi. Sementara akan saya off-kan dulu recordingnya dan juga untuk kita kesempatan untuk sholat sebentar dan kita gabung lagi setelah kita sholat masing-masing. Kita gabung aja jam 16.30 ya untuk memberikan kesempatan kita semuanya sholat dan kemudian kita gabung lagi. Demikian sementara kita coba dan nanti kita gabung.